Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aurora, NIM 2019-015-367. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT. Langsung saja untuk daftar isi, ada yang pertama itu pendekatan etnosains, dan yang kedua itu adalah pertama adalah pendekatan etnosains. Pendekatan etnosains sebagai pendekatan etnosains merupakan proses rekonstruksi sains asli yang berkembang di masyarakat untuk diubah menjadi sains ilmiah. IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam yang berkembang di masyarakat. Rekayasa dan matematika. Alasannya, sains ilmiah tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya penjelasan lanjutan untuk memberikan keterampilan siswa yang komprehensif dan holistik dari berbagai ranah pembelajaran. Sains merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran IPA. 3 budaya merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang sebagai pengetahuan asli yang diinformasikan menjadi sains ilmiah. Sejumlah istilah dapat digunakan untuk menyebut pengetahuan asli, yaitu pengetahuan ekologi tradisional, pengetahuan tradisional, dan sains asli. Pendekatan etnosains dapat diintegrasikan ke dalam berbagai model pembelajaran, di antaranya yaitu model pembelajaran discovery learning, problem based learning atau PBL, dan project based learning atau PBL, di mana implementasi ini menuntut geseran model pembelajaran dari pembelajaran berpusat ke guru, pembelajaran berpusat peserta didik, dan pembelajaran individual ke arah pembelajaran kolaboratif dan menekankan aplikasi pengetahuan sains. Kreativitas dan pemecahan masalah dalam proses merekonstruksi sains asli, pengetahuan yang berkembang di masyarakat menjadi sains ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka dipilihlah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Implementasi dalam pembelajaran dengan mengaitkan budaya etnosains yang ada merupakan langkah yang tepat. Etnosains merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Etnosains adalah pengetahuan asli dalam bentuk bahasa, adat istiadat, dan budaya, moral, sebagai serta teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau orang tertentu yang mengandung pengetahuan ilmiah. Pembelajaran problem based learning atau PBL adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik. Belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan yang penyampaian pembelajarannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan di awal pelajaran dimulai, di mana permasalahan yang dikaji merupakan permasalahan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu materi tentang implementasi etnosains dalam pembelajaran di SD. Di sini saya akan membahas implementasi pembelajaran IPA berbasis etnosains. Kegiatan dengan berbasis pada etnosains yaitu dengan mengaitkan materi dengan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar dan bersifat kontekstual. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan situasi setempat dan selalu mengaitkan etnosains pada topik-topik yang relevan. Dengan kata lain, penerapan pembelajaran IPA berbasis etnosains hanya diterapkan pada materi tertentu yang dapat dikaitkan dengan pendekatan etnosains.
Selanjutnya adalah implementasi etnosains dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan kerja ilmiah siswa. Struktur kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar harus bersifat holistik, yang berbasis sains. Melalui pembelajaran berbasis etnosains, siswa yang melakukan observasi langsung sehingga siswa yang mengidentifikasi pernyataan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan dapat membuat kesimpulan. Pengetahuan budaya bukan hanya tentang kearifan lokal, tetapi pengetahuan abstrak yang terkandung dalam budaya itu sendiri, misalnya mengenai filosofi kehidupan bermasyarakat. Ini dapat dikembangkan dengan tema pembelajaran, sehingga nilai-nilai budaya dapat menjadi perkembangan karakter bagi siswa. Jika karakter kerja ilmiah dan kemampuan berpikir kritis sudah terbentuk dalam pembelajaran etnosains, siswa akan terbiasa dalam mengembangkan kemampuan kerja ilmiah dan kemampuan berpikir kritis, sehingga prestasi siswa akan meningkat. Pembelajaran IPA atau fisika berpendekatan etnosains diduga sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Karena pendekatan etnosains merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berpendekatan etnosains dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental atau mendasar dan penting bagi pendidikan sebagai ekspresi dan komunikasi suatu gagasan dan perkembangan pengetahuan. Pembelajaran IPA atau fisika berpendekatan etnosains yakni dapat merubah pembelajaran dari teacher-centered learning jadi student-centered learning, menciptakan pembelajaran kontekstual dan bermakna. Baiklah, ini adalah implementasi yang terakhir, yaitu implementasi etnosains dalam meningkatkan literasi, budaya, dan kewarganegaraan siswa sekolah dasar. Literasi budaya dan kewargaan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan dan mengembangkan budaya lokal nasional yang ada di masyarakat. Literasi budaya dan kewargaan tidak hanya dapat digunakan di sekolah dan masyarakat. Bahkan, literasi budaya dan kewarganegaraan mampu membangun identitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, literasi budaya dan literasi kewargaan menjadi sangat penting dan dibutuhkan di abad 21 dalam memasuki era revolusi industri 4.0 di Indonesia yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, bahasa, dan agama atau kepercayaan serta status sosial. Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan perkembangan globalisasinya, menjadi sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk menerima, beradaptasi, dan bertindak dengan bijak. Melalui pembelajaran berbasis etnosains yang mengintegrasikan budaya lokal setempat, dalam proses pembelajaran akan mampu menumbuhkan literasi budaya dan kewarganegaraan. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat mampu untuk mengenal, menerapkan, dan meningkatkan kecakapan literasi budaya dan literasi kewargaan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.